Berarti ngalah barokah pisan iki. Yes. Nah organisasi. Siji gawe loro gawe akhirnya begitu. Keren. Nah, ini berarti pengalaman sing hidup di Jogja itu termasuk kebiasaan ngopi, menginspirasi untuk bikin wako ini ya. Iya. Harapannya sebenarnya kan menjadi trendsetter untuk kajian-kajian gitu kan awalnya ya. Ya betul. Dulu awalnya begini, saya begitu pulang menyatakan BO dan pulang itu Menyatakan keren. Itu tahun 2010. Tepatnya waktu peristiwa meletusnya Merapi. Saya doni Mbah Marijan. Iya. Saya doni Mbah Marijan, saya masih di sana. Oh. Jadi proses Merapi itu saya tahu, saya mengalami. Saya pulang itu di hari ke-6 apa ke-7 pasca Merapi meletus itu. Itu akhirnya saya pulang, tak pikir sudah waktunya pulang, meskipun waktu itu akhirnya dengan terpaksa saya harus menyatakan diri DO ya. Keren nih. Ikut terus kemudian pulang karena nang kono kebiasaannya ngopi, nang kene tolah-toleh Pak. Karena pada tahun 2010 belum ada warung kopi yang tidak sesemerak ini ya. Iya. Jadi golek warungnya ji angel lah ngono kurang lebih. Golek tempat lebih tepatnya golek tempat tongkrongan ji angel. Warung kopi adalah beberapa ya, termasuk di samping rumah itu. Kalau kita dulu nyebutnya Mbak Ana kan itu kan. Iya. Jadi saya karena yang dekat itu, karena saya ini begini. Dalam satu hari itu bisa sampai pada waktu itu bisa sampai pindah 5-6 kali tempat warung kopi. Lagi kunjungan tanya apa aja? Waktu itu ya iki wae rapati saya. Lah iki awake dhewe bendino 5 warung kopi, waktu itu harga kopi masih sekitar 3.000 lah ya. 3.000, 4.000, 3.000 lah. Iku sedino 15.000 Pak gawe kopi tok. Gorong rokoknya dan seterusnya. Rokoknya jelas luwih gebes. Iya. Akhirnya ya juga karena pengalaman di Jogja dengan dinamika warung kopi yang semacam itu. Apa kok gak gawe dhewe wae ngono kan. Kok gak gawe warung kopi sehingga nanti awak dhewe iso ngopi gratis kan ngono. Konsepnya ngono. Akhirnya sebelum saya buka wako ini, saya 2 kali membuat usaha warung kopi. Yang pertama waktu itu kerjasama dengan yang di tetangga itu Mbak Ana itu berjalan 2 tahun dan cukup berhasil kan. Akhirnya saya kepingin mencari tempat yang lebih nyaman karena waktu itu kan di situ kan saya kerjasama ya. Saya kepingin yang saya punya pribadi gitu lah. Akhirnya 2 tahun itu anggap sebagai sinau, nambah pengalaman karena ya tadi kembali bahwa awak dhewe iki gak punya latar belakang pekerja ya. Keluarga dan seterusnya kan gak ada yang pekerjaan yang memang benar-benar bekerja nggak ada. 2 tahun tak anggap menjadi satu pengalaman dan proses. Setelah itu saya bikin, ini lagi bukti bahwa saya ini pengaruh Jogjanya kental banget. Sebelum punya Waku ini saya buka usaha angkringan. Sebelum populer di Mojokerto. Sebelum populer, bahkan saya bikin rombong itu bingung Pak. Tukang-tukang kayu di Mojokerto ini nggak tahu rombong angkringan. Rombong angkringan itu nopo masuk gitu. Kata rombong bakso dan benten Pak. Akhirnya terpaksa waktu awal itu saya mendesainkan, mencarikan gambar di internet, saya print out, saya buatkan spesifikasinya kurang lebih kados ngeten lah. Saya buatkan gambar. Nggih, iso Mas tapi nggih ngarang tapi rada suwe gitu. Tidak hanya tidak populer, enggak kenal masyarakat Mojokerto dengan angkringan. Iya sih, belum masuk budaya angkringan jane. Belum masuk sama sekali. Saiki sawo akeh tambahan. Nanti itu akan menarik. Jadi setelah 2 tahun 2010 sampai 2011 ya tepatnya 2012 saya buka warung kopi kerjasama itu, kemudian 2013 itu saya mulai ngerintis angkringan. Dan lagi-lagi ini bukti ya saya terbawa dengan pengaruh Jogja karena angkringan ini kan budayanya Jawa Tengah lebih lagi Jogja. Meskipun ngomongno sejarah angkringan itu lahirnya di Klaten sebenarnya. Iya ta? Iya. Baru ngerti ki aku malah. Nah, kalau biasanya tradisi ziarah itu kan kita sering tradisi ziarah ke Jabal Kat ya. Desa Jabal Kat inilah desa tempat lahirnya angkringan.
Sampai mempelajari kayak ngono. Iya. Keren. Itu pun juga berangkat kok teman-teman diskusi. Jadi waktu itu sebelum waktu di awal di Ibnu itu punya ya dengan konco-konco gus-gus ini. Itu kan ada dua rutinan ziarah ngono itu. Di lingkup di sekitaran Jogja dan sekitarnya. Jogja, Klaten, Magelang, Temanggung dan sekitarnya lah. Kita 1 bulan sekali itu dolan ya, tapi dolan ini nang makam gitu kan. Nah, termasuk waktu itu dolan ke Jabalkat itu. Jabalkat di Klaten. Itu kemudian diajak wis mangane nang angkringan ae. Oh iya, enggak apa-apa. Disitulah ketemu cerita ternyata dan ada tugunya di Jabalkat itu. Tugu angkringan. Ada tugu angkringan. Jadi ternyata angkringan ini lahirnya di Jogja. Dan namanya itu bukan penyebutan angkringan juga macam-macam. Kalau angkringan itu untuk wilayah Jogja. Kalau Solo, Klaten menyebutnya HIK itu, gitu. Kok aneh men sih? Iya. Kepanjangan atau ya apa? Ya ada yang mengatakan itu kepanjangan hidangan istimewa kerakyatan, atau ya begitulah. Enggak tahu saya, tapi penyebutannya HI. Kalau di wilayah Solo, Klaten itu HI. Ngenol aku nek ngene ya. Dan tak pikir iki gak larang. Modal ya waktu itu untuk kemudian enggak larang. Akhirnya saya mencoba buka usaha angkringan itu. Awalnya juga ya repot mengenalkan orang. Lah produk utamanya, produk jualan angkringan yang utama kan yang kita sebut dengan sego kucing gitu kan. Itu awal-awal hampir semua orang iki ketan ta Mas gitu. Karena porsinya cilik banget kan. Nah sego kok cilik banget iki. Apa ya warak ngono kan. Jadi sempat rotok berat lah ya menjalankan ya karena butuh mengenalkan orang. Terus kan kalau lauknya itu kan bangsane apa jenenge sate usus, sate jeroan, kan. Wis kolesterol begitu lah. Iki warung gak sehat belas gitu. Tidak sampai setahun lah. Saya tuh 6 bulan itu merasakan kemudian masyarakat ternyata menerimanya bagus nang angkringan. Ekspektasi masyarakat itu ternyata kemudian kayak menemukan hal baru. Iki anyar iki nang Mojokerto. Gak tahu ono model ngene sego kok cowili ngono kan. Ya gak jelas gak warak. Tapi ternyata kemudian itu cukup diterima oleh masyarakat Mojokerto. Dan bagi orang-orang yang pernah tinggal di Jogja semacam nostalgia. Bener. Nah, itu sing keren nih. Akhirnya juga bagi teman-teman yang pernah hidup di Jawa Tengah secara umum, mobil khusus Jogja, itu kayak menghidupkan kenangan gitu kan. Karena gak kenangan karo mantan. Karena gini kan, angkringan itu juga identik dengan makanan murah ya. Dan ya sampean tahu lah kehidupan mahasiswa itu kan kehidupan yang serba pas-pasan, bahkan sering kurang. Bukan karena kurang, karena nggak kirimannya sih enggak, karena kita ini kan gak biasa memanage keuangan sendiri ya gitu kan. Nek duwe akeh bingung. Iya. Dan identik kan dengan teman-teman mahasiswa karena harga murah kan. Itu 6 bulan pertama ini kemudian saya merasakan ternyata penerimaan dan ekspektasi masyarakat terhadap menu angkringan ini luar biasa. Akhirnya saya memberanikan itu untuk berproses ya. Jadi yang awalnya saya buka sendiri, saya jaga sendiri, saya sempat juga dewe. Loh, 6 bulan saya. Serius? Nyorong rombong dewe, terus bukai rombong dewe, ngedoli dewe 6 bulan. Ngeri. 6 bulan saya itu. Jadi 6 bulan itu juga istri saya merasakan tidak pernah saya temenin tidur. Kan bukanya kan malam kan nanti kan. Kita buka mulai habis maghrib, tutup jam 1. Itu pun belum kalau molor ada teman-teman yang ikut nongkrong, meskipun itu masih nongkrong itu kita harus nungguin paling tidak sampai jam 2, kadang sampai jam 3 gitu. Iya. Meskipun Urip kalong iya. Melihat ekspektasi masyarakat dan penerimaan itu akhirnya di bulan ke-7 kalau nggak salah saya. Pokoknya saya hitung waktu itu 5 sampai 6 bulan pertama itu saya masa-masa perintisan. Sampai kemudian di bulan ke-6 ternyata luar biasa penerimaan. Akhirnya saya berani istilahnya apa ya? Golek pegawai gitu lah. Golek ewang. Dan itu terbukti di tahun kedua di bulan ke-7 dan seterusnya di semester kedua di tahun pertama ini perkembangan luar biasa sampai saya ini bisa membuat cabang, bikin rombong meneh gitu. Bikin rombong meneh. Sampai pada puncaknya itu saya jalankan angkringan itu kurang lebih 2 tahun. Di tahun kedua saya itu sampai punya 9 rombong. Serius? Iya. Dan itu semuanya di kota Mojokerto.
Tenggae, sing rintisan pertama. Rintisan pertama di sini di Surodinawan, yang di depannya toko mebel itu. Oh, yang sekarang itu sudah miliknya pegawai saya yang pertama. Gitu. Jadi awalnya dari pegawai sampai jadi owner deh, kan? Itu pegawai saya yang pertama. Ngeri. Jadi ekspektasi masyarakat akhirnya semakin familiar dan ternyata seneng dengan menu angkringan. Dan waktu itu gak pate on angkringan itu, dan hampir tidak ada. Baru kemudian di tahun kedua saya sampai punya 9 itu baru kemudian juga mulai ada ya, juga di Jalan Surodinawan ini. Terus kemudian yang kedua saya buka di Jalan Kanawawi. Kalau di Mojokerto ini Sanrio ke utara itu. Timurnya Sanrio. Ya, Topsel. Terus pada itu bahkan saya ini sempat diminta untuk kolaborasi dengan ini perusahaan-perusahaan nasional. Keren. Kantor Telkom. Yang Jalan Punala itu. Dulu waktu itu awal-awal ada yang namanya Wifi Corner. Ya, itu kan sepi kan itu. Kita diajak kerjasama karena kebetulan apa istilahnya, manajernya atau apa ya di kantor itu nongkrong di angkringan dan saya tertarik dengan model ini. Ini kalau dibukakan di kantor saya gimana untuk promosi dan sosialisasi Wifi Corner ini. Ngomong kok Pak, tapi saya modelnya begini, tak malah begitu. Tidak ada sistem sewa, sistemnya bagaimana. Ya nggak apa, ya kita mutualisme begini. Di situ ramai akhirnya dan itu terbukti. Akhirnya Wifi Corner menjadi salah satu titik tongkrongan baru di Mojokerto. Terus sempat juga ya? sempat di kantor pos yang di Jalan Ayani, depannya kantor bupati itu. Terus yang punya saya sendiri yang itu, terus kemudian di Jalan Brawijaya. Terus di Jalan Jaya Negara arah ke terminal. Terus sampai sempat saya punya di Brangkal dan di Mojosari. Brangkal sih sepi. Iya, Brangkal sih sepi kok. Saya tekan depannya di situ kan ada kampus. Nggak, artinya kan gini, Brangkal itu bukan tempat tongkrongan yang betul. Gawean aku dan payu dan jalan. Keren. Karena waktu itu saya melihatnya begini sederhana. Karena benawa dia uripnya mahasiswa ya. Saya mengukurnya di situ ada kampus, ya kan? Di Brangkal ada kampus. Itu saja kita jaring. Dan ya berhasil, meskipun tidak banyak, tidak seramai yang di kota ya, tetapi jalan. Ngeri. Jadi pokoknya saya total seingat saya itu saya punya 9, termasuk di Wates di Jalan Raya Semeru kalau nggak salah. Setelah 2 tahun, kemudian ya waktu itu mungkin karena terlalu semangat terlalu semangat, akhirnya tidak siap secara pengelolaan manajemen, ngelola songo ini kewalahan Pak. Kewalahan. Akhirnya saya jual. Saya kumpulkan, nah itulah dari hasil angkringan itu kemudian lahirlah Wako ini. Dan Wako ini pun juga tidak lepas dari pengaruh Jogja. Wako ini juga sing ngompori, sing merovokasi itu teman-teman alumni Jogja yang ada di Mojokerto. Karena begini, semasa di Jogja selain aktif di IPNU saya, itu periode saya atau angkatan saya merintis yang namanya organisasi daerah. Oh iya. Jadi ngumpul arek-arek Mojokerto sing kuliah nang Jogja. Terserah mau dari kampus manapun. Akhirnya kemudian kita bikin yang namanya organisasi namanya KMM. Apa itu? Keluarga Mahasiswa Mojokerto. Keren. Dan termasuk, ini jadi tempat itu yang nanti berangkat begitu. Awak dari ini butuh nggon Pak, gawe sekedar cangkruk-cangkruk ketemu kan dan seterusnya. Wis ayo ngene, ayo patungan ae dan sebagainya. Ya wis bikin aja kalau memang kita patungan, tapi ayo profesional saya bilang gitu. Karena ini urusannya gak hanya ke kancan, ini urusan duwe. Ya sensitif. Gak usah konco dulu ya iso dadi musuh iki nek urusan ngene iki. Iya benar itu. Itu. Dan akhirnya dari provokasi dan motivasi teman-teman alumni Jogja inilah kemudian kita bangun, lahirlah Wako pada tahun 2016. 2016 berarti 6 tahun. Lumayan tua iki berarti Wako iki ya. Ya kalau dan kayaknya sing bagian ngawali ngeramein nang daerah kene juga kan. Untuk wilayah Surodinawan atau khususnya sini terutama ya. Saya bisa mengatakan Wako termasuk perintis warung kopi. Karena waktu itu saya ingat betul di sini yang warung kopi itu yang benar-benar warung kopi baru ada 2. Sing dia ya? Dulu yang depannya kantor RW sekarang udah tutup. Depannya kantor Persis. Dulu, Giras dulu kan. Itu sama satu lagi itu punyanya orang kampung. Jadi pos kampling, pos ronda dijadikan warung kopi.
Tapi sekarang juga sudah tutup. Dan yang ketiga Waku. Bertahan. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan terus. Dan saingannya saya depan nono. Sekarang terakhir tahun sebelum pandemi saya ngitung itu. 2019 awal, pertengahan 2019. Itu saya hitung sudah di angka likuran Pak nek Jawa. Lebih dari 20. Yang warung kopi. Saya tidak hitung warung jual makanan ya. Warung soto. Ya. Tapi yang warung kopi itu ada lebih dari 20. Dan aku sering jalan-jalan karo anakku ya. Kan nekate nang bae kan ya. Nah, iku tak hitung 1, 2, 3, 4, 5. Loh. Sampai kuburan kuno tok ono 15, Pak. Iya. Betul. Gurung ngulon lho iku. Pokoknya saya terakhir menghitung itu di angka 20 lebih pokoknya. Dan alhamdulillah ono isine kabeh. Isine kabeh. Karena itu kebiasaan saya mulai sejak gawe angkringan gitu ya. Itu saya hitung. Jadi saya dulu 2014 awal itu saya buka angkringan yang tadi itu ya. Itu sebelum saya buka saya hitung. Warung sing nyediani kopi berapa sepanjang Jalan Nasruddin Awan itu. Oh sakmene saya buka. 2 tahun kemudian naiknya itu sampai 2 kali lipat. Dan sampai ngerti lah saya bagaimana kondisi Jalan Nasruddin Awan itu kan. Wah. Terus kayak ngalah-ngalah iki pusat jajanan. Pusat jajanan. Berarti saya iki golek parkir pinggir mall kangelan, Pak. Wis kalah ambek dodol gitu kan. Iya kan? Iya, betul. Nah, ini dari angkringan. Dari angkringan nang Wako dan usaha-usaha yang pengalaman di Jogja. Geser saiki nang posisi nang Ansor iki. Nah, menarik iki. Iya. Ini aku karo istilahnya perkembangan sampean dari ABC, krungu dari teman-teman. Saya kan untuk dijadikan anggota NU itu kultural aja. Soalnya nang seru gua gak ono. Ganti kartan soalnya. Nah ini perjalanan sampean dari usaha kopi kemudian geser ke organisasi, apalagi sekarang lebih aktif lagi kan di Ansor. Nah ini kemarin jadi pertanyaan saya juga. Iki di Ansor kok iso langsung jabat ketua ya? Saya harus menjawab dan menyatakan barokah Jogja. Nah, ternyata kan gini, di NU itu kan ada proses-proses. Betul. Berorganisasi kalau tingkat usia sekian itu di sini, usia sekian di sini. Nah, aku gak nang Ibnu nih kok langsung moro nang Ansor. Nah, ini loh keren loh. Tapi ini selama saya di Jogja itu juga terbangun komunikasi dengan teman-teman di Mojokerto. Maksudnya begini. Itu berarti kan ada cerita yang hilang dan kita dibuka toh. Nah, jadi ketika saya aktif di Ibnu di Jogja itu saya juga membangun komunikasi dengan Ibnu Mojokerto Kota. Bahkan saya sempat ikut mempelopori untuk mengaktifasi kepengurusan di Mojokerto. Padahal pada waktu itu saya masih di Jogja. Ngeremot. Enggak ngeremot sih. Ya bareng-bareng golek konco-konco gitulah sederhanane. Jadi konco seangkatan sing iso dijadikan pengurus Ibnu nang kota sapa wae ngono lah. Ngorek nang kene. Iya. Mute kon mute. Itu ternyata berkorelasi. Meskipun saya sempat terputus ya, komunikasi itu terputus kurang lebih 2 tahun. Saya sebelum sepulang dari Jogja itu kan 2 tahun tidak ngapa-ngapain. Artinya tidak bersosialisasi secara luas. Hanya di rumah, artinya membantu di rumah dan buat Idiana itu. Jadi sempat terputus memang. Saya tidak berorganisasi 2 tahun. Awal karena waktu itu mantan anyar ya kan. Iya. Terus kemudian lagi sayang-sayangi. Terus juga belum tahu betul kondisi peta di Mojokerto. Akhirnya 2 tahun ini saya putuskan untuk tidak aktif dulu tapi untuk melihat dan nyinau lah bagaimana situasi dan kondisi. Sampai pada tahun 2015 saya ini diajak oleh teman-teman Ansor Kota untuk dijadikan pengurus. Meskipun saya waktu itu gurung ngerti Ansor. Artinya gurung ngerti ini seperti apa sih? Hanya tahu bahwa Ansor ini bagian daripada Bandomnya NU begitu saja. Tidak tahu secara dalam. Program kerjanya apa kan? Dan sekupnya di mana itu nggak tahu. Akhirnya sudah ikut saja karena di situ teman-teman gus-gus di kota juga masuk ya, ikut ya. Jadi ya udahlah. Sekalian saya juga perlu kenal dengan
teman-teman di Mojokerto ya, terutama komunitas pesantren di Mojokerto, saya perlu kenal, akhirnya masuk aja. Meskipun saya nggak aktif. Jadi apa sih ini? Manuk gelatik cucu biru, malah dilantik terus turu. Jadi saya hanya ikut pelantikan, tidak pernah ikut organisasinya. Meskipun saya punya pengalaman Ibnu di Jogja ya. Berangkatnya dari situ, dan itu ternyata kan kalau di Ansor itu kan harus ada semacam ini ya, ada semacam persyaratan administratif begitu ya. Harus pernah menjadi atau aktif di organisasi, pernah menjadi pengurus, menjabat anggota ini, anggota pengurus ini. Itu menjadi barokah ternyata buat saya. Yang waktu itu Mojokerto sempat mengalami kevakuman kepengurusan di Ansor ini. Kurang lebih 3 tahun. Total bahkan 5 tahun. Jadi per 2015 itu hanya sekali ada kegiatan yang waktu saya ikut menjadi pengurus itu. Itu saja saya tahunya, dan meskipun secara struktural ada pengurusnya ya. Saya karena waktu itu dilantik periode 2 tahun. Karena apa istilahnya? Penunjukan ya, bukan yang definitif ya. Karena kalau di Ansor itu kan kalau di tingkatan cabang masa periodenya atau masa khidmatnya kan 4 tahun. Karena itu penunjukan bukan definitif, hanya berlaku 2 tahun. Jadi saya itu punya SK pada waktu itu. Masa khidmat 2015-2017. Masa transisi ya? Untuk menghidupkan. Ternyata itu juga ya bahasanya apa ya? Tidak berhasil menyelenggarakan roda organisasi sehingga tidak bisa melaksanakan konferensi. Akhirnya 2017 sampai 2019 itu vakum. Baru kemudian di tahun 2017-2018 vakum 2 tahun. Di akhir 2019 itu waktu itu teman-teman komunitas Mojokerto, NU Mojokerto secara keseluruhan kultural. Nah, itu tadi saya juga akhirnya memang banyak teman-teman yang lebih memilih untuk jalur kultural daripada struktural kan gitu. Iya, betul. Itu kemudian membuat kegiatan dialamin. Dialog kebangsaan bersama Gus Yahya Khalil Stakuf pada waktu itu. Oh iya, sempat dengar. Itu kan 2018. Nah, itu kan pelaksanaannya kan bukan Banom, bukan Ansor, bukan Ibnu, tapi kepanitiaan yang melibatkan kumpulan teman-teman yang aktif di organisasi baik Ansor, Ibnu, Fataya dan seterusnya. Jadi waktu itu secara tidak sengaja juga saya ini dijadikan perwakilan dari kota, dari unsur teman-teman yang di kota. Karena kan gabungan ya Mojokerto Raya. Karena ketua panitianya teman kabupaten, maka sekretarisnya ini disepakati harus dari kota begitu kan. Saling tunjuk-menunjuk, akhirnya saya jadi korban lagi. Saya jadi panitia sekretaris merawuhkan Gus Yahya yang sekarang alhamdulillah menjadi ketua umum PBNU gitu kan. Jadi panitia dicerita lah pernah duduk bareng sampai ketua umum. Lah di sela-sela acara itu teman-teman Ansor Kabupaten bikin acara pembaretan. Pembaretan itu penyematan topinya Banser itu loh, baretnya Banser itu loh. Di Karangnongko di Suko. Nah, disitulah saya kemudian termotivasi kembali untuk aktif di Ansor. Dari situ kemudian akhirnya mendapatkan jalan, mendapatkan informasi dan sebagainya. Karena waktu itu ketua PW-nya salah satu Gus di Gang Beras Jombang. Kita bangun komunikasi di situ. Ya meskipun sempat terjadi dinamika sedikit ya di kota gitu ya. Dan aku gak kerungu. Karena kultural. Iya, kultural. Akhirnya kemudian masuk 2019 saya dipanggil oleh pimpinan wilayah untuk dimintai membantu mengaktifasi PC di Kota Mojokerto. PC Ansor. PC Ansor. Itu waktu itu ada kegiatan di kabupaten, di kantor NU kabupaten. Saya dipanggil termasuk pengurus pusat ya, karena ada yang hadir di situ saya dipanggil berbicara tentang bagaimana peristiwa dinamika dan kondisi di kota, kita ngomong bla 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 bla. Akhirnya ya sudah, kita aktivasi golek ketua gitu kan. Ya saya cari senior. Ada nama ABCDE, ternyata tidak diterima oleh pimpinan wilayah dan pimpinan pusat. Terus awakmu ayo. Saya juga toleh. Saya ini nggak punya pengalaman di Ansor. Pernah jadi pengurus. Kalau pertanyaan pernah. Gitu. Karena nama saya turu. Nama saya pernah tercantum di SK, meskipun nggak pernah aktif, gitu kan. Ya pernah, tapi saya nggak pernah aktif. Wis nggak apa-apa, wis kita buat masa transisi. Jadi awal mulai Januari 2019 itu kegiatan dialami itu November 2018. Rentan waktu 2 bulan ini akhirnya kemudian terbangun komunikasi dengan Ansor ya. Akhirnya awal Januari 2019 saya ditunjuk untuk menjadi ketua
PC Kota Mojokerto. Ini juga bisa apa enggak saya bilang begitu ya. Jadi bismillah gitu. Bismillah. Tugas saya waktu itu masa penunjukan hanya sebentar, hanya 6 bulan untuk menjadi transisi biar kota ini punya kepengurusan secara definitif gitu. 6 bulan. Jadi SK saya pertama menjadi ketua itu hanya berlaku 6 bulan, mulai Januari 2019 sampai pada Juli 2019. 6 bulan itu akhirnya saya coba menguak kembali teman-teman yang terutama banser yang senior, saya minta tolong dan sebagainya. Alhamdulillahnya kurun waktu 6 bulan ini kepengurusan di tingkatan PAC terbentuk dan ber-SK. Terus ranting meskipun belum 100% sudah sebagian terbentuk, separuh lebih lah. Akhirnya pada saat SK penunjukan saya masa periode habis, saya sudah bisa melaksanakan konferensi. Berarti memang tujuannya 6 bulan itu untuk menyelenggarakan konferensi. Iya, jadi tugas utamanya adalah melengkapi alat kelengkapan konferensi. Siapa? Ya struktural di bawahnya ini. Di tingkat kecamatan PAC, di tingkat kelurahan itu ranting. Kan gitu kan. Paling tidak separuh lebih satu lah. Cara aturan gitu kan. Wis quorum lah. Jadi tugas saya itu hanya itu awalnya, dan saya tidak berekspektasi untuk kemudian menjadi ketua Ansor secara definitif. Saat itu juga penunjukan dan lebih kepada hubungan personal ya, karena saya waktu dulu mondok di Jawa Tengah itu kan salah satu teman seangkatan saya kan salah satu Duriah Tawak Beras, Gusi Tawak Beras gitu kan. Akhirnya kan rotok mudah lah komunikasi jalur pertemanan. Nah, kemudian dilalahnya penyelenggaraan konferensi ini juga masih belum cukup ada kader di kota yang memenuhi syarat administratif, ngono loh. Iya. Dan lagi-lagi ya saya ini terjebak pada suatu kebaikan, nah ngono lah. Istilah kerennya tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar, betul. Jadi karena kan kalau konferensi tingkat cabang kan yang mimpin kan pimpinan wilayah nih. Kita kan nggak bisa kemudian menata terkait siapa yang harus jadi, nggak bisa kan. Semuanya skenario. Kewenangan wilayah, dan wilayah melihatnya otomatis textbook gitu kan. Nama-nama yang kemudian diwacanakan menjadi ketua ini dilihat secara administratif dan sebagainya. Dan pada waktu itu memang yang berhasil saya aktifasi itu yang dilihatnya belum ada yang memenuhi syarat administratif. Terutama kalau sekarang di Ansor ini kan selain aktif di pengurus kan ada standar kaderisasi. Ya, luwih ketat saya. Luwih ketat meneh. Jadi paling tidak kalau untuk menjadi ketua di tingkatan cabang itu harus lulus kaderisasi di tingkatan lanjutan atau istilahnya PKL. Kalau di Ansornya, kalau di Bansernya itu minimal yang ada namanya Susbalan, khusus Banser lanjutan. Kalau belum mengikuti dan lulus dari ini, meskipun dia sudah aktif 10 tahun di pengurusan, dia tidak bisa menjadi ketua cabang. Ngono ya? Iya. Jadi di Ansor relatif sekarang lebih tertata dan lebih tertib administratif, sehingga ya di Ansor akhirnya ini yang saya kira kemudian menjadi salah satu bargaining Ansor di masyarakat ya. Karena siapapun yang menjadi pengurus itu pasti sudah memenuhi standar-standar tertentu yang sudah ditentukan oleh aturan organisasi. Ngeri. Itu Ansor. Dan memang lagi-lagi saya diselamatkan oleh sejarah. Artinya sejarah begini. Selama waktu saya masuk di kepengurusan yang periode 2015-2017 ini, meskipun tidak aktif, saya itu diobrak untuk ikut kaderisasi dan saya mau. Akhirnya saya ini administrasi secara kaderisasi memenuhi, lolos lah. Secara administrasi sebagai pengurus dan aktif ini juga memenuhi karena punya SK gitu kan. Akhirnya ya pada waktu akhirnya saya ini adalah pilihan yang tanpa ada pilihan. Akhirnya juga disepakati saya dipilih untuk menjadi secara aklamasi untuk menjadi ketua Ansor definitif periode 2019-2023. Nah itu di awal periode mungkin ya ini ada yang menarik. Gerakan pertama kayaknya masuk di sosmed ya, Facebook kan ya, sama betul. Instagram. Ini aku kan masih aktif di 2 sosmed itu. Iki loh, kok ono request untuk berteman dengan sopo sih penggeraknya di balik ini. Nah, tapi memang perlu inovasi ya, perlu inovasi bahwa organisasi itu untuk sosialisasi organisasi. Betul. Kita harus sentuh ke masyarakat langsung. Nah, yang
hal yang berkenaan dengan sentuhan ke masyarakat langsung, satu yang paling efektif memang sosmed. Ya, itu ini ya. Ya kita ini kan hitungannya masuk di generasi milenial. Nah, bukan kita sebenarnya, Iya, masyarakat kita. Masyarakat kita. Yang dimana sekarang itu kalau dulu kita belajar ekonomi itu ada namanya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier gitu kan. Nah, iya. Primer itu kan urusan mangan, sandang, papan, pangan lah, itu kan lah ya. Saya kira ditambah kuota. Ditambah kuota sekarang. Dan itu kita sadari betul. Kita sadari betul bahwa dan ini saya kira menjadi autokritik ya bagi kita kalangan pesantren, kalangan NU secara umum. Itu kita ini kan sosialisasi di dunia nyata luar biasa bagus. Artinya kiai-kiai itu nek jenenge bermasyarakat itu ya totalitas, Pak. Tidak hanya sekedar mulang ngaji. Kiai itu kan berfungsi untuk juga sebagai solusi masyarakat itu kan. Tetapi kita tahu sejak mulai ya sebenarnya kalau kita mau ini 2013 mungkin ya mulai masyarakat mengenal dunia maya itu kan, medsos ini, ya. Dan di tahun kita ini sudah pada level bahwa dunia maya ini menjadi bagian daripada dunia yang dimiliki oleh masyarakat selain dunia nyata. Akhirnya saya putuskan tidak bisa nih kita hanya sekedar kemudian door to door, istilahnya apa jenenge turba, face to face tetap penting, tetapi ini tidak cukup memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat hari ini. Iya, betul. Bahwa kemudian ya kita tahu generasi milenial itu generasi yang mungkin waktunya itu sekarang ya, itu lebih banyak dihabiskan untuk dunia mayanya daripada dunia nyatanya kan. Betul. Yang kedua, dunia maya hari ini dengan segala platformnya itu salah satu menjadi rujukan primer. Saya kira golek informasi gak nang buku, Pak. Suwen. Leren tuku. Kita mau cari keyword apa, ketemu sudah. Iya. Itu yang kita jadikan salah satu dasar pikiran ya untuk kemudian membangun juga gerakan di dunia maya dalam hal ini media sosial. Akhirnya ketika saya terpilih menjadi ketua Ansor secara definitif itu periode 2016-2023 itu saya putuskan untuk juga mengaktifasi organisasi di dunia maya. Paling tidak kita wajib punya akun nih, minimal Facebook dengan Instagram. Ya, itu yang paling populer yang di masyarakat populer kita kan, sekarang. Karena sejauh ini yang kita tahu di lingkungan daerah, terutama di Mojokerto ini yang paling populer itulah. Meskipun masih ada Twitter, masih ada link dan seterusnya ya. Akhirnya saya bangun gerakan di dunia maya itu. Sampai kemudian saya ini di Ansor, selain kita berbicara kewajiban organisasi ya, kaderisasi, kemudian menjalankan program-program, itu kita buatkan tim sendiri di Ansor sekarang. Namanya Digital Ansor. Ya? Ada. Jadi kalau jenengan lihat foto-foto narsis saya gitu kan. Desain-desain sing anak foto dan nama saya sebagai ketua Ansor itu sudah ruangnya pekerjaannya teman-teman Digital Ansor. Sehingga kita sudah punya tim nih. Jadi sekarang ya alhamdulillah setahun terakhir itu kita sudah punya akun YouTube, kita sudah bisa mengoperasional bagaimana membuat live streaming dan seterusnya, membuat konten seterusnya. Meskipun ya masih dalam tahap awal ya, masih perintisan. Tetapi bahwa kemudian kebutuhan akan mengisi dinamika dunia maya sekarang sudah tidak hanya masalah kebutuhan tersier, tapi sudah menjadi primer. Bukan hanya hiburan, tapi menjadi kebutuhan inti. Karena apa? Ya tadi, satu secara waktu ini bisa jadi generasi hari ini itu lebih banyak menghabiskan waktunya di dunia maya. Bahkan ketika dia di dunia nyata pun masih juga bersentuhan di dunia maya. Nyangkruk bareng tapi nyekel HP dewe-dewe kan. Iya, betul. Itu kan terjadi hari ini. Iya. Yang kedua, sumber informasi yang paling dicari ya melalui dunia maya, melalui dunia digital. Gak ada paketan bisa balik wifi. Bisa balik wifi ya. Kan? Nah, ini pertanyaan terakhir. Sekarang anggota Ansor Kota Mojokerto ini secara faktual, faktual di dunia nyata. Ini kisaran berapa sih? Database kita yang anggota ya, non pengurus itu
yang bansernya itu ada 63 banser anggota. Kalau ansor keanggotaannya ada 50 sekian lah, saya lupa tepatnya. Itu yang anggota. Kalau pengurus di tingkatan cabang, pengurus cabangnya ada 26. PAC itu masing-masing PAC pengurusnya 9 kali 3 27. Ditambah pengurus ranting itu masing-masing ranting saya buat pengurusnya itu ada minimal 5 sampai 9 orang. Jadi sekarang ranting yang sudah terbangun itu ada 8 masih. Dari 18 ya? Dari 18. Karena itu quorum tapi kok. Ya karena kita masyarakat perkotaan dan saya kira itu juga yang akan menjawab nanti ke depan. Dan ini yang menjadi otokritik buat saya. Selama sekarang kan 2022, 3 tahun kepemimpinan saya ini di antara yang kurang masif secara rekrutmen keanggotaan karena kurangnya pendekatan di dunia maya, ternyata begitu. Tapi kalau di database sampai kan anggota dunia nyata itu segitu ya. Di dunia maya kan lebih banyak lagi. Oh iya. Paling tidak kalau kita lihat follower, lah itu sudah 1000 lebih nih. Nah ini kan istilahnya bisa untuk menjadi jalan gitu. Betul. Istilahnya kan banyak masyarakat perkotaan kita. Ini sebenarnya lebih cenderung untuk cuek terhadap organisasi. Betul. Ya tidak hanya cuek ya, tapi iya sih cuek. Bahkan cenderung negatif melihatnya. Buat apa sih gitu? Ngapain sih ikut gitu-gituan gitulah. Habis-habisin waktu dan seterusnya. Itu masih terjadi di masyarakat perkotaan. Cara bangun sampean istilahnya branding. Branding atau bangun pola pikir lah. Bangun pola pikir masyarakat kota yang seperti itu untuk menjadi lebih tertarik kan salah satunya di Sosmed. Nah, cara brandingnya nanti gimana? Yang jelas begini ya. Yang pertama tentu masyarakat kita ini kan sudah masyarakat yang cerdas ya. Masyarakat yang meskipun pragmatis tetapi sudah lebih selektif lah dalam melihat segala sesuatu termasuk organisasi. Maka yang saya tangkap dan yang saya lakukan adalah yang pertama kita perlu kontribusi konkret di masyarakat. Jadi Ansor hari ini tidak boleh hanya berbicara tentang masalah keagamaan. Betul. Tidak boleh hanya sekedar nggawe rutinan bibaan, manakiban, tidak cukup sekarang. Kita perlu menjadi salah satu tawaran solusi bagi problematika masyarakat. Itu yang pertama, kontribusi konkret. Maka saya membangun Ansor di kota terutama itu dengan cara itu. Kita terlibat langsung di dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Termasuk kemarin waktu awal-awal Covid itu Ansor membuat tim Satgas gugus tugas yang memberikan pelayanan untuk penyemprotan disinfektan kepada masyarakat dan gratis. Ngeri. Ya kita cari sponsor lah ya, cari donatur. Nah ini kan tetaplah. Iya, nggak mungkin kita jalan sendirian. Tetapi kemudian kita branding Ansor, ya tentu bahwa kemudian saya tidak bisa menafikan bahwa pencitraan tetap penting ya. Artinya pencitraan dalam konteks positif ya. Iya betul. Ketika kegiatan-kegiatan positif ini kemudian tidak kita blow up, ya akan hanya menjadi kegiatan positif saja. Tetapi secara sosialisasi tidak akan jalan. Dan masyarakat kita butuh dua-duanya ini. Pencitraan tok gak ono kontribusi konkret ya diarani mijuan. Ya. Kontribusi konkret tok tidak ada sosialisasi. Sampai niku selama ini nang diae begitu. Meskipun kita sudah kerja keras Pak itu. Dan itu saya rasakan betul di tingkatan. Akhirnya perlu yang pertama kontribusi konkret, yang kedua tetap kita harus melakukan publishing yang sedemikian rupa ya. Artinya pola publikasi itu menjadi satu hal yang wajib hari ini. Iya, itu sebagai bentuk pertanggungjawaban sebenarnya secara langsung ke masyarakat. Betul. Bukan maksudnya untuk mencari gak pamer lah istilahnya. Nah, itu enggak. Tidak tapi publishing pamer. Untuk yang menjadi laporan pertanggungjawaban. Ya meskipun masih banyak sih yang kemudian melihat ini pencitraan lah ini. Dan itu ya salah satu saya itu pernah diamanah mendapatkan dawuh dari salah satu kiai di Kota Mojokerto. Yang waktu itu Allahyarham ya Rafi'i itu dawuh begitu. Wong maidu, wong ngilokno wong Jawa. Itu gak perlu golek kesalahan kok. Bahkan mau bener ae gak lupa kok paiduan ngono. Nah, tinggal kita ini masih cukup mampu gak beristiqomah di kebaikan meskipun banyak yang maidu. Kalau bahasanya Mbah Mus itu Gus Mus itu begini. Saiki ku wis waktune tidak lagi jargonnya itu sing waras sing ngalah, tidak.
sing waras gak oleh ngalah, Pak. Karena saiki sing gak waras iku akeh. Terutama di dunia maya. Dan itu yang kemudian saya kira dua hal ini ya yang kemudian menjadikan salah satu kebutuhan kita. Dan yang ketiga saya kira begini. Dunia maya kita hari ini itu masih didominasi oleh berita-berita yang negatif. Ya, dalam artian? Ya secara umum, baik itu informasi maupun gerakan maupun kelompok ya. Karena ya kita ini masih bersentuhan dengan beberapa kelompok-kelompok yang masih dalam tanda kutip menanyakan dan mempertanyakan identitas kenegaraan kita. Kan? Ya betul. Ya apa ya istilahnya peristiwa intoleran itu juga masih banyak terjadi dan itu sangat masif di dunia maya. Maka ini juga kita tidak ya kita di daunnya Gusmus sing waras gak oleh ngalah. Lah kita kan juga punya tanggung jawab di sana. Betul. Jadi istilah sekarang ini umat kita ini tidak hanya umat yang kita temui secara langsung, tapi umat di dunia maya itu juga bagian daripada umat kita, tanggung jawab kita untuk juga paling tidak begini. Bisa atau tidak kita memberikan pengaruh, paling tidak kita menjadi bagian dari dunia maya yang positif dan produktif. Saya kira itu. Keren tuh. Wong Yai Gusmus, ya. Ini kan Kiai sepuhnya NU ya. Iya betul. Tokoh negara juga. Beliau aja masih aktif di dunia maya. Hampir setiap hari update status. Dan bahkan saya kira yang termasuk pelopor ya, mempelopori keaktifan Kiai di dunia maya ya, Mbah Mus. Dan saya juga kadang-kadang merasa malu ya, Mbah Mus yang sudah sedemikian rupa beliaunya itu, jenengan tahu. Setiap Jumat itu kan buat yang namanya Jumat Call. Iya. Itu kan Gusmus sendiri yang bikin. Bukan timnya ya? Kalau yang sudah desain timnya, tetapi yang kemudian membuat yang dawuh itu benar-benar dawuhnya Gusmus. Dan jenengan tahu, bagi kontak-kontak yang ada di HP-nya Mbah Mus itu masih dikirim satu persatu. Dijabri via WA itu loh. Keren ya. Jumat Call itu. Dan setiap Jumat Mbah Mus itu kan punya kegiatan kayak rutinan ngaji Jumat meskipun sekarang masih libur ya. Jadi setelah ngaji jam 10 selesai itu dihabiskan untuk temuin tamu dan mengirimi koleganya beliau dijabri satu persatu. Dan saya tahu ini karena salah satu di Mojokerto ini ada yang termasuk yang mendapatkan keistimewaan mendapatkan WA itu dari Gusmus. Dijabri. Bismillahirrahmanirrahim. Jumat Call itu loh. Nah itu. Dan setiap Jumat itu dilakukan Bang. Masih sempat ya. Nah, malu lah kita yang muda-muda. Kita ini malu loh. Ngeri. Dan saya kira itu juga yang harus kita jadikan contoh ya. Jadi salah satu figur yang harus kita lihat dan kita contoh lakunya di dalam dunia. Bagaimana menyikapi dunia maya begitu. Dan saya kira itu menjadi tanggung jawab kita bersama sih. Kalangan pemuda ini saya kira sekarang kalau saya boleh berfatwa. Nah, ini iku ono jasine dhewe iki. Sebelum closing. Nah, oke. Ngomongin ngalor ngidul sejarah di Jogja. Perkopian sampean. Ngomongin Ansor Kota Mojokerto. Final statementnya, monggo fatwanya ini. Ya, yang pertama kita harus menyadari bahwa kehidupan kita ini pada kenyataannya dihadapkan pada dua dunia. Dunia nyata kita ketemu secara langsung begini dan dunia maya. Yang kedua, bahwa kemudian kompleksitas dunia maya ini jauh lebih dinamis dan lebih kompleks daripada kenyataan di dunia nyata. Maka bagi kita generasi muda, menurut saya ini pribadi ya, dan nanti disetujui ya monggo, tidak setuju juga tidak apa-apa, adalah kewajiban kita bersama untuk ikut turut serta mengisi dunia maya ini dengan hal-hal yang positif, produktif, dan konstruktif. Keren. Saya kira itulah keren. yang perlu kita lakukan. Masuk banget. Matur suwun. Sami-sami. Saya juga terima kasih sudah singgah di warung saya. Ya beginilah keadaannya. Gus Ipung. Nama populernya Gus Ipung. Nama populer Gus Ipung. Matur suwun Gus Ipung. Sama-sama. Ganti saya yang ngomong. Matur suwun hadir di podcast saya. Sampai tuan rumah warung kopinya, saya tuan rumah podcastnya. Dan saya juga harus menyampaikan terima kasih sudah diundang di podcast sampean. Meskipun tempatnya di tempat saya. Terima kasih. Okay. Obrolan warung kopi di sesi ngopi tipis-tipis bareng saya Najib dan Gus Ipung pamit.
Sampai jumpa di obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi. Ustadz